Hai teman-teman, jadi kali ini aku bikin video lanjutan dari videoku yang pertama. Kalau kalian belum lihat videoku yang pertama, kalian bisa cek videoku yang pertama dulu, kemudian lanjut di video ini. Jadi, di video kali ini aku bakal cerita sharing tentang drama-drama waktu pertama kali daftar kuliah di Inggris sampai akhirnya aku diterima dan bisa mulai kuliah di sini. Oke, jadi dramanya dimulai dari proses administrasi awal. Jadi waktu proses administrasi awal, kalau misalkan international student yang lain kan biasanya mereka daftar lewat online, lewat salah satu website namanya UCAS atau UCAS itu. Jadi kalau aku nggak, aku langsung mandiri, aku langsung datang ke kampusnya dan habis itu mereka kasih aku contact person yang biasa mengurusi international student dan akhirnya kita kontak-kontakan dan aku disuruh untuk mulai mengumpulkan dataku dan dokumen-dokumenku. Nah, waktu itu aku sudah lulus D3 di salah satu universitas negeri di Semarang dan itu jurusannya adalah peternakan. Iya, benar teman-teman, peternakan. Akhirnya aku daftarlah walaupun agak setengah-setengah hati juga karena mungkin teman-teman udah tahu ya aku anak perhotelan, passionku di bidang pariwisata dan akhirnya mau nggak mau aku pikir karena aku pengen kuliah di sini, aku pengen coba hidup di sini, jadi akhirnya aku putuskan ya udah deh aku daftar aja. Nggak taunya keterima ya kan di peternak, sorry bukan di peternakan tapi di agribisnis atau agriculture. Dan aku keterima di dua jurusan sebenarnya. Yang satu itu adalah uh, agriculture itu dan yang satu adalah science apa gitu ya. Aku lupa, tapi maksudnya yang science gitulah. Seperti oh, bukan biologi sih, mungkin lebih iya, animal science. Nah, habis itu karena sudah keterima, happy dong ya, pastinya udah keterima happy, tapi sebenarnya agak-agak sedih juga karena kan aku sebenarnya pernah kuliah 1 tahun di Bangkok kan. Aku pernah sebut ini di video sebelumnya dan itu di International Hotel Management dan aku kerja karirku itu berkembang di perhotelan. Tapi akhirnya ya sudah, daripada tidak tidak ada kesempatan lagi, jadi aku pikir ya udah deh nggak apa-apa gitu. Akhirnya aku pulang ke Indonesia. Oh ya, sebelum pulang ke Indonesia aku ikut tes IELTS di sini. Jadi aku ambil IELTS-nya di Cambridge karena pikirku kan aku di sini 3 sampai 4 bulan. Dan aku ambil IELTS-nya di sini sekalian gitu. Dan akhirnya aku sudah tes di sini dan juga karena kan untuk bisa berkuliah di Inggris kalian harus memiliki level bahasa Inggris di level B2 kayak gitu. Dan itu lumayan, menurutku sih lumayan susah walaupun sebenarnya aku tidak bodoh-bodoh amat sih dengan bahasa Inggris, cuma menurutku itu agak susah sih seperti itu. Dan singkat cerita aku tes dan di tes itu aku sempat gagal. Nah, ini aku akan ceritakan di videoku yang lain lagi karena ceritanya juga agak panjang. Jadi akhirnya aku membawa membawa semua dokumen lengkap itu dan akhirnya aku pulang ke Indonesia karena kan aku udah diterima nih sebenarnya. Mereka cuma nunggu dari IELTS-ku itu dan ternyata IELTS-ku masih bisa diterima walaupun ada kegagalan sedikit di situ. Dan akhirnya aku balik ke Indonesia, siap-siap untuk pindah dan ya akhirnya pindahlah aku ke sini seperti itu. Oh, mungkin ada teman-teman yang pengen tahu juga apa aja sih dokumen yang dibutuhkan. Sebenarnya dokumen-dokumen yang dibutuhkan tuh sama aja. Maksudnya kayak dokumen-dokumen transkrip nilai, ya kan, ijazah kamu yang sebelumnya dan itu harus ditranslatekan dalam bahasa Inggris dan juga kalau misalkan ada apa itu namanya silabus ya, kalian harus minta ke kampus sebelumnya untuk diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan juga kayak ada surat pengantar dari kampus sebelumnya seperti itu. Jadi waktu itu aku juga minta surat ke kampusku yang lama yang di Semarang itu untuk minta silabus berbahasa Inggris. Dan setelah itu membayar uang tuition fee-nya itu minimal 60% dibayarkan dulu. Habis itu
sisanya nanti bisa installment pelan-pelan gitu. Oke, kita lanjut ke dramanya. Aku balik nih ke Indonesia karena kan sudah diterima di agriculture dan juga di animal science. Aku di situ tinggal milih aja sebenarnya. Tapi karena waktu itu visa liburanku hampir habis, karena visa liburan di Inggris itu kan cuma 6 bulan dan aku sudah menggunakannya hampir waktu itulah. Dan kurang 1 minggu dari masa visa habis, aku pulang ke Indonesia dan aku packing lah di sana. 2 minggu di Indonesia, 3 minggu di Indonesia, tiba-tiba aku dapat email dong dari Inggris, dari kampus. Mereka bilang kalau jurusan di mana aku sudah diterima itu ternyata peminatnya tidak banyak, bisa dikatakan tidak ada peminatnya. Dan akhirnya pihak kampus memutuskan untuk menutup jurusan tersebut pas di tahun ini. Itu artinya aku nggak jadi dong kuliah di Inggris ya kan. Dan aku waktu itu sempat sempat stres juga gitu karena kan udah dibayar uangnya, terus aku udah super excited juga, udah cerita lah ke keluarga kalau aku bakal kuliah di Inggris ya kan. Tapi masa iya sih harus gagal padahal aku udah siap-siap dan aku udah apa ya udah struggle segitu banyaknya dan ternyata jurusannya dihapuskan gitu. Akhirnya aku kontak lah orang kampus ya kan, di apa di administrationnya itu aku bilang gimana dong, masa aku kan udah apa ya aku udah kasih effort, aku udah berjuang untuk bisa diterima dan maksudnya itu perjuanganku juga bukan yang cuma sekedar sehari 2 hari kan nggak, kita ngumpulin data, kita lari ke sana lari ke sini buat menuhin dokumen ya kan, terus habis itu buat tes ini tes itu dan itu tuh cukup menguras biaya dan tenaga juga gitu kan. Terus akhirnya dia bilang ya udah kamu mau akhirnya mereka bilang ya udah kamu mau uangnya balik atau kamu mau coba untuk ambil jurusan lain yang ada di kampus ini gitu. Terus aku bilang enggak lah, kalau uangnya balik nggak usah lah karena maksudnya kan aku memang niatnya udah mau kuliah, jadi uang itu memang dipersiapkan untuk kuliah dan udah ready untuk kuliah gitu, bukan maksudnya aku nggak pengen balik, bukan berarti nggak mau uang, tapi maksudnya aku lebih pengen kuliahnya gitu. Akhirnya aku bilang sebenarnya aku ada pengalaman lebih dari 7 tahun aku kerja di eh, tourism and hospitality industry kan, maksudnya di pariwisata dan di perhotelan. Terus aku kirim CV aku dan juga aku ingat aku pernah nyelesain 1 tahun di Thailand ya kan di jurusan International Hotel Management. Jadi habis itu aku sertakan lah itu ya kan. Dan akhirnya deng dengan apa ya perasaan was-was itu lama banget aku nunggu keputusannya itu mungkin sekitar 2 minggu dan mereka akhirnya bilang Dio, iya kita bisa menawarkan beberapa course, beberapa jurusan yang bisa kamu ambil di pariwisata atau perhotelan. Dan waktu itu mereka menawarkan ada 3 jurusan kalau tidak salah dan akhirnya aku memutuskan untuk ambil yang International Tourism Management yang saat ini aku ambil kayak gitu. Karena menurutku jurusan ini merupakan induk dari sektor pariwisata itu sendiri. Dan akhirnya dia bilang, dia masih bilang nih saat aku bilang iya deh aku mau yang ini gitu kan, mereka masih bilang Dio tapi ini belum pasti ya, kita masih tunggu keputusan dari pihak fakultas, mereka mau nggak nerima kamu kayak gitu kan. Dan di situ aku udah yang sudah was-was lah, padahal kan tadinya pulang dari Inggris tuh udah excited banget dan sekarang di Indonesia aku harus was-was lagi kayak gitu intinya. Akhirnya aku minta tolong temanku yang di Inggris yang di sini dan juga keluargaku yang di sini. Sebenarnya aku lebih banyak minta tolong temanku yang di Inggris karena dia kan orang orang sini, jadi mereka kan maksudnya kalau sama-sama orang Inggris dan maksudnya komunikasinya tuh nyambung gitu loh daripada sama aku gitu yang bahasa Inggrisku tuh so-so banget waktu itu, apalagi aku takut dulu kalau jawab telepon dari orang atau jawab telepon di Inggris atau dari Inggris itu aku takut banget karena aku nggak bisa bahasa Inggrisnya jujur. Jadi singkat cerita temanku ini push mereka lah untuk
gimana caranya biar aku bisa diterima dan aku bisa langsung ke second year instead of first year-nya. Karena kan aku udah selesai first year-ku di Thailand dan aku juga sebenarnya udah ada ijazah D3, which is aku nggak perlu foundation degree, aku nggak perlu kayak semester 1 yang biasanya isinya kan cuma basic ya, masih basic kayak gitu. Dan harus nunggu lagi 2-3 minggu lagi kita coba apa, temanku dan aku juga coba untuk ini apa ya istilahnya, kirim email ke mereka, kontak mereka, telepon mereka dari pihak kampus, masih belum juga mereka memberikan kepastian. Eh, Oke, jadi setelah penantian lebih dari 1 bulan dari awal itu, akhirnya aku dapat jawaban dari kampus. Mereka bilang, iya Dio, kita bisa akhirnya mentransfer dari course kamu yang sebelumnya yang di agriculture atau animal science itu ke international tourism management. Oh, yang di situ aku yang bersyukur banget dan aku seneng banget karena mungkin ini jalan Tuhan ya. Maksudnya Tuhan itu menghapuskan menghapuskan jurusan yang sebenarnya aku nggak begitu suka itu, dan karena aku akhirnya tidak diterima di jurusan itu, maksudnya diterima tapi karena jurusannya dihapuskan, jadi aku nggak jadi di jurusan itu dan dipindahkan ke pariwisata, which is aku seneng banget dan itu aku yang bersyukur banget dan aku percaya di situ kalau ini benar-benar jalan Tuhan yang dikasih aku buat kuliah di pariwisata, dan aku tambah yakin bahwa mungkin memang hidupku itu ditakdirkan untuk bekerja atau berkarir di bidang pariwisata atau perhotelan. Kayak gitu teman-teman drama-dramanya. Setelah itu sih lancar-lancar aja, karena setelah itu aku langsung packing, nggak lama kemudian aku langsung pindah ke Inggris. Dan masih ada cerita lagi, karena aku kan tadi sempat bilang kalau aku sebenarnya gagal tes bahasa Inggris yang IELTS itu. Nggak gagal sepenuhnya, tapi ada yang gagal, ada kegagalan kan, itu ada kayak listening, writing, apalagi sih, reading gitu ya. Dan di salah satu itu aku ada yang gagal. Nah, cerita yang ini akan aku share di video selanjutnya. So buat teman-teman jangan lupa buat like, subscribe, dan kalau misalkan teman-teman mau tanya, boleh tinggalkan pertanyaan di komen atau boleh follow Instagram aku, DM aku, lewat Facebook juga boleh. Dan nanti aku bakal coba jawab pertanyaan teman-teman, atau mungkin teman-teman pengen aku bikin video tentang apa di Inggris, aku akan coba. Dan thanks for watching this video. Jangan lupa ya buat subscribe dan like, dan see you next time.